Pagi ini, Ragam Indonesia punya banyak kejutan yang luar biasa dan istimewa. Ada referensi kuliner yang wajib dicoba nih, mulai dari tongseng, bakso, dan sate. Dijamin unik dan rasanya endul marendul. Cus, kita seru-seruan naik kereta gantung, fams. Dijamin bisa bikin kalian deg-degan deh. Ada juga tuh tempat wisata buat kalian yang suka foto-foto. Pokoknya dijamin hasil fotonya cantik deh. Yuk fams, kita mulai pagi ini dengan penuh rasa syukur dan semangat yang tak pernah luntur. Kalian pasti udah kenal dengan bakso dong. Menu yang terkenal seantero negeri ini gampang banget ya dijumpai. Makin kesini, bakso juga makin banyak variasinya tuh. Kayak bakso yang satu ini nih. Kalian sudah pernah cobain bakso konro dan bakso rendang? Wah, gede banget ya. Bikin baper deh. Lapar maksudnya. Hihihi. Kebayang gak tuh cita rasa bakso dengan paduan menu masakan khas Nusantara? Tekstur bakso yang lembut terhidang dengan kuah konro atau rendang. Beh, juara nikmatnya. Gak usah lama-lama, langsung kita lihat proses bikinnya. Bahannya masih sama kayak bakso biasanya. Ada adonan bakso, iga sapi, dan daging rendang. For your info fams, adonan bakso ini kualitasnya premium loh, karena pakainya tenderloin. Itu tuh daging sapi bagian tengah atau daging khas dalam. Wah, mewah ya fams. Konro biasa dibuat dari iga sapi dengan bumbu kuah sop yang hitam. Tapi bagaimana ya kalau konro dibalut dengan adonan bakso seberat 450 gram fams? Kebayang gak tuh besarnya kayak apa? Hihihi. Untuk bakso rendang terbuat dari potongan daging rendang yang dibalut dengan adonan bakso. Ngomongin bakso, asalnya memang dari Tiongkok. Kalau di Indonesia, tempat yang terkenal sebagai pusat bakso adalah Solo dan Malang. Konon, bakso Solo menjadi usaha turun-temurun dari bakso Wonogiri karena banyak anak cucu yang menetap dan membuka usaha bakso di kota Solo. Fams, bakso rendang disajikan dengan tambahan kentang dan siraman bumbu rendang. Duh, Fams, emang bikin lapar ya kedua bakso ini. Kuah emas kecoklatan dengan aroma wangi khas rendang sangat menggiurkan. Kalau bakso konro terlihat segar dengan kuahnya yang bening. Enaknya bakso disantap dengan sambal yang banyak. Dijamin nafsu makan bertambah. Bakso konro ini lembut banget dan gampang dibelah fams. Untuk bakso rendangnya juga nggak kalah. Bumbu rempahnya yang kuat bikin nagih. Ayo habiskan ya. Tongseng dari daging kambing, sapi, atau ayam udah biasa. Ada yang unik nih, tongseng jengkol. Iya, jengkol yang baunya khas itu loh. Kalian bisa dapatkan aneka hidangan serba jengkol di salah satu rumah makan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Ini dia fams, menu tongseng jengkolnya. Cara bikinnya sama persis dengan tongseng pada umumnya fams. Ada cabai, lada, kecap, dan tomat. Makanan dari Jawa ini memiliki cita rasa manis, asam, dan pedas yang cukup kuat. Sekarang kita bikin jengkol lada hitam, fams. Oh iya, ide membuat olahan serba jengkol ini karena istri pemilik warung makan ini suka makan jengkol. Kemudian ia memutar otak agar jengkol buatannya tidak berbau. Setelah berhasil, ia membuka kedai dengan variasi olahan dari jengkol. Nggak disangka, banyak diincar penggemarnya. Nggak ketinggalan, jengkol balado fams yang didominasi sambal dari cabai merah sebagai bumbunya fams. Ternyata jengkol cocok ya diolah menjadi berbagai menu masakan. Nggak cuma teksturnya aja yang empuk. Sebelumnya jengkol-jengkol ini dimasak dengan panci presto berukuran besar. Agar aroma jengkol nggak terlalu kuat, masak selama 1,5 jam. Ditambahkan campuran bumbu rempah-rempah seperti lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Fams, lengkuas dan daun salam ini berfungsi untuk mengikat asam jengkolat. Senyawa ini sejenis asam amino non-protein yang mengandung unsur sulfur. Nah, sulfur inilah yang menyebabkan asam jengkolat menghasilkan bau yang kurang sedap. Sedangkan serai dan daun jeruk tugasnya untuk menetralisir aroma jengkol.
Meskipun memiliki aroma yang khas, jengkol memiliki banyak penggemar, fams. Tapi tetap ya, nggak boleh berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik loh. Hihihi. Kalau saat zaman penjajahan dulu karung goni dijadikan pakaian sehari-hari, kini kain wadah beras ini disulap jadi produk yang keren-keren, fams. Tampilannya juga semakin cantik dengan perpaduan kain tenun, batik, atau renda kayak gini. Nah, kalau tas yang dipakai kakak ini biasa disebut tote bag, fams. Bentuknya simple dan minimalis, cocok banget buat dibawa jalan-jalan atau ke kampus nih. Enaknya pakai tote bag itu, fams, karena ukurannya yang besar, bisa muat barang bawaan yang banyak. Tapi jangan buat bawa makanan sisa kondangan ya, fams, bisa tumpah. Hihihi. Desain mix and match dengan kain tradisional bikin tas ini jadi Indonesia banget, fams. Manis banget kayak kakaknya. Hihihi. Kalau pengen model lain juga ada nih, model backpack alias tas ransel. Mau traveling dengan barang bawaan yang agak berat gak masalah. Barang bawaan kalian bisa seimbang di pundak kanan dan kiri, jadi makin nyaman deh. Bagian bawah nggak mau ketinggalan nih, fams. Ada sepatu karung goni yang ringan dan unik. Pastinya nggak banyak yang punya nih. Dengan model slip-on dan flat shoes, bikin tampilan kalian makin keren. Penasaran cara bikinnya? Yuk langsung aja kenalan sama Kang Faris. Bahan dan alat-alat yang dibutuhkan yaitu karung goni, kain tenun, pisau cutter, dan gunting. Pilih bahan karung goni yang memiliki serat yang rapat ya, fams, agar lebih kuat dan kualitasnya bagus. Pertama, gunting bahan karung goni sesuai pola dan ukuran. Begitu juga dengan kain tenunnya. Kemudian, obras antara karung goni dan furing. Dari segi ketahanan dan kekuatan, karung goni bisa diandalkan tuh, karena bahannya cukup keras. Tapi juga jadi kendala saat menjahitnya, karena teksturnya lebih kaku. Jadi perlu tenaga ekstra, fams. Hihihi. Setelah pola dijahit, untuk finishingnya perlu dibakar seperti ini ya, fams. Tujuannya untuk menghilangkan serat-serat halus kain goni. Jadi deh tas tote bag buatan Bandung ini. Siap dipakai jalan-jalan nih. Gimana? Mudah kan? Bisa lah kalian bikin dengan kreativitas dan inovasi sendiri. Bisa jadi cuan di masa pandemi saat ini. Semangat! Kalau ngomongin soal kudapan yang lembut dan kenyal, pilihan salah satunya jatuh pada kue mochi ini, fams. Biasanya sih si kenyal ini memang terkenal buatan dari daerah Sukabumi atau Bandung. Tapi kali ini berasal dari kota Serambi Mekah, Aceh. Tampilannya juga cantik dan menggoda. Rasanya ciamik. Kalau di negara asalnya, Jepang, kue mochi dibuat dari beras ketan kukus yang ditumbuk sampai halus dan lengket. Di sini cukup pakai tepung ketan dicampur dengan margarin, gula, vanili, dan air. Langsung aduk bahan-bahannya sampai mengental dan lengket seperti ini ya, fams. Kemudian kukus adonan selama 1 jam. Oh iya, selama pengukusan, adonan harus sering diaduk-aduk ya. Nah, adonan telah jadi, fams. Tinggal dibentuk dan diberi isian. Karena kandungan glutennya yang cukup tinggi, teksturnya jadi kenyal dan lengket seperti ini, fams. Biar adonan gak lengket dan gampang dibentuk, harus dilapisi dengan tepung maizena. Tinggal sesuaikan aja deh banyaknya isian dengan adonan mochinya ya, fams. Biar nanti gak meluber. Mau isian pasta alpukat dan chocoberry atau keju, oreo, kacang, dan coklat, semua ada, fams. Harganya cuma Rp15.000 aja. Kalian bisa dapat sekotak mochi cantik ini, fams. Rasa yang enak dan tampilan yang menarik membuat mochi cantik ini sudah mulai tersebar ke seluruh Aceh nih, fams. Bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia sana loh. Gak heran ternyata bisa menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Wih, mantap! Kudapan tradisional ini nggak mau kalah sama menu kekinian lainnya. Ini dia, onde-onde pelangi. Ih, gemoy banget deh. Warna-warninya memikat tampilannya. Bahan untuk membuat onde-onde ada tepung ketan, kentang, biji wijen, garam, dan pewarna makanan. Campur adonan sampai kalis ya, agar makin cantik tambahkan pewarna makanan.
Kalau biasanya onde-onde berisi kacang hijau, kita buat yang berbeda, fams, yaitu isian coklat dan keju. Lanjut, bentuk adonan onde-onde menjadi bulatan-bulatan. Tambahkan biji wijen yang menjadi ciri khas onde-onde ya. Nggak cuma jadi gurih dan cantik, fams, biji wijen juga membuat adonan lengket saat digoreng. For your info, fams, biji wijen ini ternyata memiliki banyak kandungan gizi loh, seperti vitamin E, protein, zat besi, dan kalsium. Biji wijen juga kaya akan asam lemak tak jenuh, khususnya asam oleat dan asam linoleat. Sama kayak kebanyakan sajian lainnya, onde-onde berasal dari Tiongkok pada masa kekaisaran dinasti Tang sekitar 1500 tahun lalu. Pada masa itu, menu onde ditulis dalam sebuah karya seorang sastrawan Tiongkok, Wang Fanzi, yang hidup pada sekitar abad ke-7 Masehi. Dulu, onde-onde menjadi menu makanan istana kekaisaran di Chang'an, dikenal dengan sebutan ludei. Di Tiongkok, onde-onde memiliki banyak sebutan, tergantung daerah dan latar belakang budaya. Di kawasan utara Tiongkok, onde-onde dikenal sebagai matuan. Untuk di timur laut disebut ma yuan, sedangkan di Hainan disebut zhendai. Terkadang disebut juga dengan zimakpiu atau bola wijen. Fams, menggoreng onde-onde nggak boleh sembarangan ya, agar hasilnya sempurna. Tekniknya gunakan api kecil dan minyak yang banyak. Tunggu sekitar 10 menit. Kalau sudah mengambang, tinggal angkat dan sajikan. Wisata yang ini masih ada hubungannya sama adrenalin, fams. Di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, kalian bisa berenang sambil menikmati keindahan panorama kota Semarang. Iya, ini sih malah bikin seger ya, nggak bikin hati deg-degan, kayak ketemu mantan. Hihihi. Nah, gimana kalau coba wahana ini, fams? Triangle adalah wahana seluncur yang memadukan jembatan gantung, fams. Dijamin bisa bikin jantung berdegup kencang. Hihihi. Secara teknis, permainan ini hampir sama dengan Flying Fox, tapi bedanya ada keranjang besi, terus seluncur deh. Wahana ini memang kelihatan nakutin ya, tapi nyatanya bisa memberikan manfaat untuk tubuh tuh. Jantung yang berdegup kencang, tubuh juga menghasilkan energi yang besar, sehingga bisa melepaskan glukosa dari dalam tubuh. Wahana yang memacu adrenalin juga bisa bikin hati senang loh. Produksi hormon endorfin juga bisa memproduksi hormon kortisol, yaitu hormon yang bisa mengendalikan rasa stres dan menjaga tekanan darah tetap normal. Kalau udah berhasil lewatin triangle, cobain Marine Bridge. Jembatan dari tali berbentuk jaring, fams. Panjangnya sih hampir sama, tapi rasain deh sensasi menegangkan. Gak ada pegangan di sampingnya, fams. Jadi kalian harus merangkak tuh. Yang bikin lebih deg-degan lagi, pemandangan jurang langsung di depan mata. Tenang, fams, meski seram, semua peralatannya aman kok. Wahana ini juga seru, sekaligus paling bagus buat koleksi foto kalian di sosial media. Nama wahana sepeda awan karena kalian serasa bersepeda di atas awan, fams. Kalian mungkin udah nemu wahana kayak gini di tempat lain, tapi sensasi wahana yang ini berbeda. Jadi kalian harus mengayuh sepeda agar sampai di ujung lintasan. So, nasib kalian sepenuhnya di tangan sendiri. Sekali maju di lintasan, nggak bisa ditarik mundur lagi tuh. Seru banget kan? Hihihi. Kalau lihat kerajinan unyu-unyu gini, jadi pengen bawa pulang deh. Hihihi. Kerajinan ini, fams, namanya boneka amigurumi. Boneka yang dibuat dari merajut benang ini memiliki berbagai bentuk karakter lucu dan imut. Amigurumi adalah seni merajut dari Jepang, fams. Biasa digunakan untuk merajut boneka kecil dan bentuk lain yang sejenis. Fams, kata amigurumi berasal dari kombinasi bahasa Jepang. Ami berarti kaitan atau rajutan, sedangkan nuigurumi yang berarti boneka. Lihat nih, karakter amiguruminya banyak banget, fams. Ada Donald Duck, Tiger, wedding couple, sampai penguin. Untuk membuat kerajinan ini nggak mudah loh, dibutuhkan keahlian dan kesabaran yang tinggi. Perlengkapan untuk membuatnya cukup simpel kok. Ada benang rajut, hakpen atau jarum rajut, dan gunting. Kali ini kita bikin karakter Donald Duck. Buat simpul utama, kemudian benang dirajut mengikuti pola dasar. Proses ini mesti teliti, fams. Kalau salah, bonekanya nggak akan kebentuk.
Next, isi dengan dakron hingga padat. Lalu bentuk karakter wajah seperti mulut, mata, dan alis. Harga boneka amigurumi ini nggak bikin kantong bolong, fams. Dijual mulai dari 10.000 sampai 350.000 rupiah aja. Sip lah pokoknya. Kalau sikat toilet biasa digunakan untuk membersihkan kamar mandi, lain lagi dengan kerajinan yang satu ini, fams. Lihat nih, sikat disulap menjadi karya seni bernilai tinggi loh. Unik banget ya. Untuk membuat replika hewan atau sepeda motor, dibutuhkan 4 hingga 7 buah brush. Hanya dengan berbekal gunting, lem, dan tang, bulu-bulu sikat dibentuk. Kemudian potongan-potongan sikat ini disatukan dengan lem. Jadi deh replika yang diinginkan. Beberapa buah sikat bisa jadi burung, harimau, kalajengking, serta sepeda motor yang menjadi ikon kota Medan. Keren deh! Dalam sehari, di tangan-tangan kreatif asal Medan ini bisa membuat 50 jenis replika binatang. Nah, lukisan ini nggak kalah menarik loh. Masih dibuat dari sikat toilet tadi. Proses bikinnya emang lebih rumit. Satu buah lukisan bisa dibuat dalam jangka waktu 4-5 hari. Tergantung dari tingkat kesulitannya tuh. Aneka hidangan sate memang banyak banget jenisnya, fams. Masing-masing daerah memiliki bahan dan jenis yang berbeda. Kalian pernah dengar yang namanya sate tuhuk? Sajian yang satu ini berasal dari Lampung. Disebut sate tuhuk karena dibuat dari ikan tuhuk alias ikan blue marlin. Bahan-bahan untuk membuat sate ini ada ikan tuhuk, tomat, bawang putih halus, cabai rawit, kacang tanah, ketumbar, dan bahan pelengkap lainnya. Ikan tuhuk harus dipotong dadu, fams, lalu tusuk dengan lidi bambu. Lanjut bakar sampai daging matang deh. Masak cukup sekitar 3 menit saja ya. Lanjut ulek semua bumbu sampai halus. Tinggal lumuri deh di atas sate tuhuk yang sudah dibakar. Fams, ikan blue marlin ini memiliki banyak kandungan gizi loh. Ada omega 3 yang bagus untuk kecerdasan otak, serta protein yang menjaga imunitas tubuh agar tetap fit. Rasanya itu gurih banget deh pokoknya. Hihihi. For your info, fams, blue marlin dalam bahasa Latin disebut Macaira nigrican. Jenis ikan ini banyak ditemukan di Samudra Atlantik. Ikan blue marlin biasa berpetualang di perairan tropis. Salah satu tempat favorit mereka terdapat di pesisir barat perairan Lampung, fams. Ciri-ciri ikan ini memiliki sirip tinggi dan lebar dari tubuhnya. Blue marlin atau ikan tuhuk ini termasuk ikan petarung yang agresif, fams. Bisa berenang sangat cepat hingga ke tengah perairan. Gak heran kalau nelayan butuh seharian penuh untuk mendapatkan ikan blue marlin ini, fams. Menu yang satu ini kayaknya nggak mau kalah sama cuitan netizen, fams. Hihihi, si hitam pekat ini namanya pempek Judas. By the way, disebut pempek Judas karena level kuah cukonya yang super duper pedas. Jangan coba-coba deh bercandain yang lagi makan pempek ini. Bisa-bisa kalian dijudesin karena saking pedesnya tuh. Hihihi. Warna hitam padam pempek ini berasal dari arang bambu loh. Bikin penasaran ya? Langsung aja yuk kita intip proses bikinnya. Fams, bukan arang bambu beneran ya. Arang pencampur makanan ini banyak dijual di toko bahan makanan. Jadi aman ya. Sip, campur semua adonan jadi satu. Setelah kalis dan berwarna hitam, lanjut bentuk adonan. Isi dengan berbagai macam isian, mulai dari keju, telur, dan ebi. Selanjutnya rebus pempek hingga teksturnya kenyal. For your info, fams, warna hitam dalam pempek ini disebut dengan natural black charcoal. Itu loh zat karbon yang efektif untuk detoksifikasi dan aman karena nggak ninggalin residu dalam tubuh. Untuk satu porsi, pempek ini dijual mulai harga 4.000 sampai 25.000 rupiah aja, fams. Buruan diborong, fams. Kalau mau rekreasi santai, ada Agro Piknik Batam. Wisata Taman Bunga Celosia warna-warni yang ditata cukup apik. Taman bunga ini baru dibuka akhir 2019 yang lalu, fams. Biasanya sih pengunjung yang datang ingin mengabadikan foto di tengah hamparan bunga yang cantik.
Di sini kita juga bisa berkeliling naik kuda, fams. Biayanya sekitar Rp40.000 sekali putaran. Kita juga didampingi sama petugas kok. Kalau mau main sama kelinci juga bisa kok bermain dengan kelinci di area Taman Kelinci. Kita bisa main sambil memberi makan mereka. Lucu ya? Kalian juga bisa memberi minum susu kambing loh, fams. Pasti jadi kegiatan favoritnya anak-anak nih, fams. Katanya sih, fams, interaksi dengan hewan seperti ini bisa melatih rasa empati sejak dini. Kegiatan ini diyakini bisa membangun kecerdasan anak, terutama emosi dan sosial. Oh iya, tiket masuk wisata ini hanya Rp15.000. Kalian sudah bisa mendapatkan 1 botol air mineral, susu untuk kambing, dan wortel untuk kelinci, fams. Ditunggu kedatangannya ya, fams. Dari Jakarta ke Surabaya, nggak terasa sudah setengah jam aja. Hihihi. Tetap ya, fams, selalu jaga kesehatan dan kebersihan agar penyakit dan virus pergi dari tubuh kita. Ningkatin imun juga nggak kalah penting tuh. Tonton terus Ragam Indonesia ya, fams, karena Indonesia istimewa.